A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh al-Alim al-Alamah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Nah, kemudian setelah itu, ai ba'da ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami ala man dzukira. Maksudnya adalah setelah ucapan-ucapan yang telah terdahulu, yaitu basmalah, hamdalah, sholawat, salam kepada orang-orang yang telah disebutkan. Ya, setelah itu fahada ay al-mu'allafu al-hadiru dihnan. Ini karya yang hadir dihnan dalam kondisi apa ya? Dihnan itu intelektual. Gimana ini arti yang pas? Dihnun itu intelektual. Tapi kalau dihnan di sini mungkin menjadi hal dari karya tadi ya. Karya ini hadir dalam kondisi dihnan, penuh intelektualitas. Ya mungkin seperti itu ya. Nah, karya ini adalah mukhtasarun, adalah ringkasan, yang mana maksud dari ringkasan itu adalah qallalahduhu wa kasura maknahu minal ikhtisari. Lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Minal ikhtisari dari ringkasan. Karya ini merupakan ringkasan fil fikhi yang membahas masalah ilmu fikih. Yang mana fikih ini huwa lugatan al-fahmu. Definisi fikih secara bahasa adalah faham. Wastilahan untuk definisi fikih secara istilah adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyati, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang amaliyah, yang diamalkan. Yang mana ilmu ini muktasab, al-muktasabu, yang dicari dari dalil-dalil syar'i yang terperinci. Wastimdaduhu, pengambilannya itu minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi, ngambil dari Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Wa faidatuhu, faedah fikih yaitu imtisalu awamirillah ta'ala, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, karya ringkasan, karya mukhtasar ini itu membahas fikih ala madhabil imam, yang mana fikih ini berdasarkan madhabnya imam al-mujtahidi yang ahli ijtihad, Abi Abdillahi Muhammad bin Idrisa, ya, madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, namanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, wa radhiyallahu anhu, dan semoga Allah meridhai beliau. Ai ma dhahaba ilaihi minal ahkami fil masaili, yaitu sesuatu yang dhahaba ilaihi, yang mana Imam Syafi'i itu pergi ilaihi, menuju man tersebut, atau pendapat yang apa ya, yang mana Imam Syafi'i itu pergi menujunya, apa bahasa enaknya itu, pendapat yang apa ya, intinya itu cara pola berpikirnya Imam Syafi'i fil masaili atau milal ahkami fil masaili, dari urusan hukum-hukum pada suatu masalah. Wa Idrisu waliduhu. Nah, Idris adalah ayah dari Imam Syafi'i. Huwa, atau kalau baca secara lengkapnya, huwa banu Abbasin, ya, huwa banu Abbasini bani Utsman bani Syafi'i bani Sa'id bani Ubaid bani Dini bani Yazidini bani Hashimini bani Abdil Muttalib bani Abdi Manafin. Ya, itulah artinya. Yaitu, ya, nama Idris adalah Ibnu Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abd bin Yazid bin Hashim bin Abdil Muttalib bin Abdi Manaf. Ya, itu. Wa Syafi'un huwallazi yunsabu ilaihi al-imam. Nah, untuk Syafi' adalah nama orang yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Ya. Wa aslama huwa wa abuhu as-sa'ibu yauma badrin. Nah, Syafi' berarti kakek moyang Imam Syafi'i. Huwa wa abuhu, ya, Syafi' dan ayahnya yang bernama As-Sa'ib itu masuk Islam yauma badrin, pada hari perang Badar. Itu mengenai silsilahnya Imam Syafi'i. Nah, sekarang untuk Imam Syafi'inya, wa wulida imamuna radhiyallahu anhu sanata khamsina wa mi'atin.
Imam Syafi'i atau imam kita semua radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, itu dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Wa tuwfiya yaumal jumu'ati salkha Rajab sanata arba'in wa mi'ataini. Dan beliau wafat pada hari Jumat di akhir bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah. Berarti usia beliau kurang lebih 54 tahun. Usia yang cukup muda ya. Tapi karya beliau luar biasa. Itu mengenai Imam Syafi'i. Nah, kembali lagi ke kitab ini. Wasammaituhu biqurratil aini bibayani muhimmati ahkamid dini. Nah, saya namai karya saya ini dengan nama Qurratil Ain. Ini kita membahas masalah matanya ya, tapi di sini muqaddimah dari syarahnya mata. Tapi yang dibahas di sini itu matanya ya. Saya namai kitab saya ini dengan nama Qurratil Ain yang menjelaskan urusan-urusan penting di dalam hukum-hukum agama. Intakhattuhu wa hadha syarha minal kutubi al-mu'tamadati li syaikhina. Saya memilih matan ini dan syarah ini itu saya memilih atau saya tulis atau saya buat itu ngambil dari beberapa kitab yang kuat, yang mana kitab-kitab ini merupakan karya dari guru saya. Guru saya ini adalah Khotimatil Muhaqqiqin, penutup dari ulama-ulama ahli tahqiq, yaitu Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, yaitu Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, karena Ibnu Hajar ada dua. Kemudian ngambilnya kitab lainnya itu dari Wabaqiyatil Mujtahidina, dan dari imam-imam mujtahid atau guru-guru mujtahid lain, misli Wajihuddin, seperti Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi ya, itu saya langsung baca saja. Imam Zabidi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Wa syaikhi masyaikhina, dan guru-gurunya guru-guru kita, yaitu Syekhul Islami Al-Mujaddidi Zakaria Al-Ansari ya, Imam Zakaria Al-Ansari, wal Imami Al-Amjadi Ahmad Al-Muzajjadi Az-Zabidi, Imam Ahmad Az-Zabidi rahimahullah taala, semoga Allah merahmati keduanya. Wa ghairihim min muhaqqiqil mutaakhirin, dan guru-guru lain atau imam-imam lain yang mana mereka semua itu adalah ulama-ulama ahli tahqiq yang berada di era mutaakhirin, era-era akhir ya. Mu'tamidan ala ma jazama bihi Syekhul Madhabi An-Nawawi wa Rafi'i. Ini semua dalam rangka untuk berpegang teguh pada apa yang ditetapkan oleh dua syekh madhab, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Keduanya disebut syekh madhab atau mujtahid madhab ya, mujtahid madhab, yaitu mujtahid yang berfatwa dalam madhab Syafi'i ya. Kalau kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi itu mujtahid mutlak. Famuhaqqiqul mutaakhirina radhiyallahu anhum. Nah, selain berpegang teguh pada apa yang ditetapkan oleh dua mujtahid madhab, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, kemudian juga berpegang teguh kepada apa yang ditetapkan oleh ulama-ulama ahli tahqiq mutaakhirin yang akhir-akhir. Semoga Allah merahmati mereka semua. Nah, saya menulis karya ini itu rajian min rabbina ar-rahmani ayyantafi'a bihi al-adqiya'u. Saya berharap atau dalam rangka berharap kepada Tuhan saya, Tuhan kami yang Maha Rahman, semoga orang-orang yang cerdas itu bisa mengambil manfaat bihi dengan kitab ini. Wa an qarra yuqirru wa an tuqirra bihi ai bisababihi aini godan. Dan semoga kelak kedua mata saya itu menjadi sejuk. Nah, ini tafsirannya mungkin maksudnya bukan seperti itu ya. Mungkin maksudnya itu supaya hati saya atau jiwa saya atau roh saya itu bisa tenang nantinya gitu. Tapi kalau diartikan apa adanya, semoga kedua mata saya dengan sebab karya saya ini bisa menjadi sejuk ya, bisa menjadi tenang. Godan besok al yauma al akhirah, kelak di hari akhir atau akhirat.
Caranya bin nadhari ila wajhihil karim, dengan saya memandang kepada wajahnya zat yang maha mulia, dengan memandang Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asyian, di waktu pagi dan di waktu sore. Amin. Semoga Allah mengijabahi. Jadi itu untuk terjemah muqaddimah kitab Fathul Mu'in bagian yang ketiga, dan itu adalah muqaddimah terakhir. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.